Oke semuanya, kita malam ini kita akan mengetes motor kita. Akan mengetes motor karena sudah naik cc, sudah naik mesin sekitar 123 cc ya. Motor Suzuki Next kita sudah kasih naik ke 53. Malam ini kita akan mengetesnya. Ini dia motornya. Kita sudah kasih naik ke piston 53,15. Kita sudah inrain beberapa hari, sekitar 5 hari, 1 minggu lah. Kemungkinan pistonnya sudah lancar ya teman-teman. Kalau kita membor up motor itu kita harus inrain dulu, karena piston itu harus beradaptasi dengan ini boringnya ya. Ada si hitam itu lewat. Dan hari ini setelah saya inrain, saya mau mengetesnya ke terminal dekat, agak lumayan jauh dari sini. Mudah-mudahan tidak overheat. Dan motor ini agak sedikit kekeringan, padahal kita sudah memakai knalpot brom, knalpot proliner, dan sensor O2 nya sudah ada di sana teman-teman. Itu sudah ada di hampir ke tengah-tengah, sudah agak jauh dari blok silinder dibanding dengan knalpot standarnya. Kemudian mungkin kita akan memasangkan fuel ini ya teman-teman, untuk menaikkan debit BBM-nya. Kita sudah membeli fuel adjuster, barangnya belum datang, tapi nanti akan membuatkan videonya saat memakai dan memasangkan fuel adjusternya. Itu fuel adjusternya kita sambung ke injektor teman-teman, bukan di sensor O2. Nanti saya kasih lihat ininya teman-teman, pada saat datang saya kasih lihat mereknya dan link pembeliannya. Dia bisa disambung ke Bluetooth kayak ini teman-teman, sama seperti kita meremap ECU. Dia bisa menaikkan debit BBM di RPM tertentu dan bukaan gasnya. Mudah-mudahan itu bisa berfungsi, dan saya yakin itu akan berfungsi. Ini motor saya masih injektor standar teman-teman, masih injektor bawaan. Kemarin saya sudah naikkan ke injektor CPO Vario 125, tapi yang cc 150. Ini dia teman-teman, injektornya merek CPO. Saya ambil yang 150, tapi ini dia kebasahan teman-teman. Dia agak berebet di bawahnya, tapi gasnya nampol sekali teman-teman. Dia sangat enak pada saat kita tarik gas. Dia mesinnya dorodot teman-teman. Nah, ini injektor sudah saya lama pesan. Pada saat motor saya masih standar, belum ada ubahan, belum bore up, dia nggak bisa nyala teman-teman kalau kita memberikan injektor seperti ini, karena terlalu boros. Businya mati-mati teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah penampakan sebelum kita tes ini. Kita sementara bore up ya teman-teman, sementara kita pasang-pasang. Dan ini dia adalah headnya, sudah kita skir klepnya juga kita bersihkan, dan kita tidak porting ya teman-teman, takut salah-salah ya.
Dan ini adalah penampakan mesinnya. Sudah kita turunkan dari badan motor. Kita sementara membersihkan. Ini adalah packing knalpot ya, dari dari Kuningan ya teman-teman. Dan ini boringannya sementara kita keringkan dulu. Ini adalah piston dari Vario 125 oversize 75 ya. Dan ini Vario KWN teman-teman, bermerek IT ya, produksi dari Indonesia. Ini sementara dibersihkan pretelan kecilnya. Ini penampakan blok untuk ini teman-teman, blok pistonnya ya teman-teman. Dia ketebalannya masih ada sekitar 1,8 mili. Dan ini adalah sensor panas ya. Kemudian kita lihat penampakan dari pair clamp-nya. Dan ini adalah noken as standar yang akan kita pasang. Masih memakai pair clamp standar juga teman-teman. Dan ini adalah noken as racing, sudah tidak ada dekompresinya, tidak bisa kita pakai untuk harian ya, soalnya liftnya terlalu tinggi, tidak memakai dekompresi juga teman-teman. Nah sekarang kita lihat mesinnya ya teman-teman, yang sudah dibongkar. Stang seher masih bagus, rantai keteng masih bagus juga ya. Jadi kita tidak ganti rantai ketengnya teman-teman. Kita sudah bersihkan ininya juga, perpak-perpaknya yang melengket di situ. Sekarang kita langsung saja mencobanya. Oke ya teman-teman, kita sudah berada di jalanan ini teman-teman, sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman. Saya kasih nyala lampu dulu. Nah teman-teman, kita ini sudah bore up ke 53 mm. Nah seperti itu teman-teman garingnya teman-teman. Pada saat dia dingin, belum panas ya motornya teman-teman, jadi dia tidak kekeringan. Nanti kalau dia kekeringan, gas tenaganya agak kurang. Sebelumnya kita membore up-nya di sekitar tanggal 20-an teman-teman, sekitar tanggal 20-an ya. Kita naikkan mesinnya, kita sudah habis endrain, kita endrain seharian agar pistonnya beradaptasi dengan linarnya. Enak sekali teman-teman, kita tidak perlu ngurut lagi, langsung gaspol. Saat dingin teman-teman, motornya lebih enak tarikannya teman-teman, karena volume bensinnya itu belum kekeringan di dalamnya. Nanti pada saat panas baru terasa ini penurunan tenaganya teman-teman. Makanya nanti kita akan membeli fuel adjusternya, kemungkinan tanggal 2 atau tanggal 5 dia datang. Nanti saya akan membuat videonya kembali, dan jangan lupa subscribe teman-teman, biar Anda tidak ketinggalan video berikutnya.
mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi terhadap teman-temanku sekalian. Wah, mantap sekali truk teman-teman. Selap-selip ini di jalan enak sekali ya. Diskon itu andalan kita semua. Dan ini kondisi jalan masih sangat lumayan macet ya. By the way, ini pakai jaket ini gerah sekali teman-teman, lihat. Susah sekali kita pakai untuk jalan ini jaket dari nilon ini. Nanti kita coba beli jaket untuk motor ya, yang tidak agak gerah, yang enggak gerah ya. Ini karena kekeringan knalpotnya meledak dia. Pas kita tutup gas, motornya jalan meledak dia teman-teman karena kekeringan. Rolling ini juga enak sekali suaranya teman-teman. Dia tidak terlalu besar, tidak mengganggu pengendara lain. Tapi kalau kita buka gas dia agak ngebas suaranya. Idealnya tidak ada suara-suara berisik teman-teman. Jadi saya mau sedikit review kirian motor ini ya teman-teman. Nanti kita review lengkap aja di video selanjutnya. Ini kiriannya saya pakai Puma roller Max 1 Max pertama. Saya beli set dengan bos rumah pulinya ya. Karena bos rumah puli yang Max 2 itu terlalu kecil, jadi saya beli satu set. Kalau untuk roller saya tetap pakai Max 2 karena berat roller Max 1 itu sedikit lebih ringan teman-teman. Dia beda sekitar 1-2 gram. Kalau Max 2 itu saya rasa dia satu biji itu 11 gram ya teman-teman. Kalau Max 1 kurang tahu berapa gram. Tulis saja di kolom komentar nanti yang tahu beratnya. Kalau saya kemarin beli juga itu bersamaan dengan saya pakai NX 2 ya. NX 1 agak mengganjal sedikit, jadi rollernya itu agak lama baru mekar. Dan untuk kanvas gandanya saya pakai ini yang lokal. Dia itu untuk Max memang. Untuk Max tapi dia tidak keras kayak kanvas ganda bawahan seperti Max 2. Dia itu lightweight ya, jadi tidak usah mangkok ganda. Kemudian untuk persentri kita beli set dengan kanvas yang darah sama, tapi rumah untuk kanvas ganda saya pakai bawaan Max 2 karena balancingnya lebih bagus. Saya rasa ada bekas balancingnya, ada sekitar ini ya, ada bekas bor-boran dari bawaan Max ini. Itu tandanya sudah di balancing teman-teman. Kalau ada bor-boran ada bekas bor tapi rapi ya. Dan untuk per CVT tetap standar, tapi saya beli baru tetap standar bawaan Max ya, Max 2. Selain itu apa lagi ya,
Fibelnya standar. Ya kita pakai sebelum borok juga enak tarikannya itu teman-teman. Itu riset saya itu. Kemarin saya coba pilih belakang yang pilih ceweknya. Next 1 dia geruntara ya. Pentingan itu sudah pas ini risetnya teman-teman. Jadi risetnya itu rumah rollernya next 1, rollernya untuk next 2, persentrinya yang satu set sama kampas ganda dia agak lembek dari bawaan next 2. Kemudian fibelnya standar dan per pulihnya di belakang kita pakai standar juga. Untuk pencahayaan, nanti kita bahas pencahayaan teman-teman. Ini ya, kita pakai pencahayaan yang sangat mantap. Kita pakai bilet teman-teman. Nanti kita review di video berikutnya. Ada 2 saya pakai pencahayaan itu teman-teman. 1 bilet dan 1 lampu tembak. Cuman kalau kita pakai bilet, kita nyalakan bilet itu kelistrikannya agak tidak bagus teman-teman. Padahal kita sudah pakai relay. Mungkin suplai listriknya, suplai akinya itu tidak merata ya kalau kita nyalakan biletnya. Nanti saya review bilet yang saya pasang di sini teman-teman sama lampu tembaknya ya. Sama lampu speedometernya ini saya pakaikan yang warna putih. Tapi saya tutup sama ini spotlight. Saya tutup pakai ribbon memang kayak di sini teman-teman. Spotlight hitam yang agak tembus biar lebih menarik ya. BTW ini kita sudah menuju jalan pulang. Kita lanjut bahas mesin dulu ya teman-teman. Kemarin saya beli blok silindernya itu sekitar 75.000 dan sudah lengkap dengan ininya, sensor suhunya sudah ada menempel di situ sensor suhu. Saya beli yang bekas copotan saja ya. Karena kita akan mencoba membor up motor Suzuki Next apakah mantap atau tidak. Ternyata mantap teman-teman. Saya jadi tertarik untuk melanjutkan bor apanya. Makanya saya mau memakaikan fuel adjuster biar lebih kencang nanti pas kita pakai pulang kampung. Di depan masih macet sekali teman-teman. Masih banyak mobil ya. Banyak sekali mobil yang di depan saya ini, plastik jadul. Kita coba lewat jalan Veteran saja teman-teman, karena di sana banyak lurusan ya. Di sini banyak bengkel teman-teman. Kalau di Makassar jalan-jalan saja ke sini ke Veteran. Di sini bengkelnya banyak. Coba kita tes. Ngeri. Ais kurang teman-teman, kurang basah. Ya RPM-nya tidak
teman-teman. Nah, tidak enak itu teman-teman kalau kayak gitu. Nanti kita coba pas sudah agak basah ya. Untuk konsumsi nanti saja kita bahas dulu karena kita sebagai orang di sini. Untuk konsumsi BBM-nya masih ini ya tentu masih standar, belum ada bilang boros atau apa ya, karena kita belum memakai fuel adjuster, belum kita naikkan debit BBM ini. Untuk sensor O2 nya cuma memberi supply sekitar 20% teman-teman penaikannya itu. Saya buka businya kemarin, waduh, tidak ada merah-merah datanya, biar sedikit pun masih putih ya. Jadi saya memakai, kemarin saya pakai busi medium. Itu kering parah teman-teman, pembakarannya sangat luar biasa itu busi medium, meledak-meledak asli di knalpot saya. Dan untuk suplai pengapiannya ini saya pakai coil CPO juga, coil CPO. Dia apinya itu sangat besar ya, ke busi. Makanya saya kemarin coba pakai, ini masih busi standar, sudah habis itu anunya, sudah habis itu ujungnya teman-teman, tapi masih bagus penapiannya, tidak ada yang macet-macet. Tapi pas saya pakai busi iridium, waduh kering sekali ya, kering di dalam ruang bakar teman-teman, sampai knalpot itu tutup gas sedikit, dia dar kiri kanan teman-teman, tidak bisa normal dia. Kan saya pakai busi standar aja dulu, dia tidak mengganggu pengguna jalan lain ya. Sebetulnya saya juga ini baru sekali bore up ini teman-teman, bore up main motor di 4 tak. Sebelumnya main di 2 tak ya, pakai motor Yamaha Peace Air, tapi sudah nganggur di sana di rumah teman-teman. Udah bulukan banyak empes kiri kan, depan belakang. Untuk zaman sekarang kita pakai motor itu untuk harian, mampus teman-teman beli bensinnya. Habis uang saya kalau beli bensin untuk motor Peace Air teman-teman. Dia sudah pakai karbu CPO juga teman-teman. Saya pecinta CPO dari dulu itu teman-teman. Settingannya tidak terlalu ribet dia ya. Dia sudah pakai karbu PWK, karbu kotak PWK 24 ya, merek CPO. Ini saya baru kemarin bongkar sendiri teman-teman, baru bongkar motor 4 tak itu. Nah, ternyata pertama kali bongkar langsung bisa teman-teman. Yang penting otak jalan sama alat-alat ada, satu orang untuk bantu, jadi teman-teman. Yang pastinya sebelum kita tes jalan itu harus diputar dulu magnetnya, apakah itu nyangkut klepnya ke piston atau tidak teman-teman. Kita harus putar dulu, kita harus cari top dulu. Banyak itu di YouTube untuk cari, jadi referensi untuk ini ngebengkel teman-teman. Kita putar, dia tidak nyangkut, sudah bagus itu. Sudah bisa jalan.
penting kita tahu ininya teman-teman, ilmunya. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Kita singgah dulu ya. Nah, seperti itu teman-teman dia. Kita gas-gas sedikit itu. Sekarang kita dengarkan ininya ya. Coba kita dengarkan suara mesinnya ya. Ini mic DJI, biar suara-suara kecil dia sangat jelas teman-teman. Pada saat kita bore up ya, suara mesinnya ya. Oke teman-teman, kita buka helm dulu. Waduh, panas sekali. Nah, ini dia penampakan motor saya teman-teman. Wis. Oke teman-teman, sekian dulu review-reviewnya, jalan-jalannya, penjelasannya di jalan ya teman-teman. Kita sudah sampai rumah dengan selamat, alhamdulillah ya. Nah, jangan lupa di subscribe teman-teman, di follow juga, follow, di like juga ya. Ini kita sudah sampai di rumah ini, bukan rumah saya ini teman-teman, BTW tempat kerja saya. Ini si Hangus sudah menunggu. Hangus. Oke teman-teman, sampai di situ saja reviewnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum.